Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke salah satu sudut terindah di Indonesia, untuk menguak sebuah legenda yang melahirkan keajaiban alam. Ya, kita akan menyelami kisah legenda Danau Toba. Siapkan diri kalian, karena cerita ini penuh dengan keajaiban, cinta, janji, dan pelajaran berharga. Dahulu kala, di sebuah lembah hijau yang subur di tanah Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yang tangguh dan pekerja keras, namanya Toba. Hidupnya sederhana. Sehari-hari ia habiskan dengan bertani dan mencari ikan di sungai untuk menyambung hidup. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan rajin meskipun hidup seorang diri. Suatu sore yang cerah, Toba pergi memancing ke sungai seperti biasanya. Ia berharap bisa mendapatkan ikan besar untuk makan malam. Setelah beberapa saat menunggu, tali pancingnya terasa ditarik dengan sangat kuat. Hatinya berdebar kencang. Wah, pasti ini ikan raksasa, gumamnya dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Toba menarik kailnya. Namun, yang muncul dari dalam air bukanlah ikan biasa. Betapa terkejutnya Toba ketika melihat seekor ikan mas yang sangat besar dengan sisik emas yang berkilauan indah tertangkap di ujung kailnya. Tapi keajaiban yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saat Toba hendak melepaskan ikan itu dari kailnya, ikan mas itu tiba-tiba berbicara. "Tuan, tolong lepaskan aku. Mohon." Ikan mas itu dengan suara yang lembut. Toba terperanjat. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Seekor ikan bisa berbicara. Awalnya ia ragu. Mungkin ia hanya berhalusinasi karena lelah, tapi ikan itu kembali memohon. "Aku mohon Tuan, jika kau melepaskanku, aku akan berhutang budi padamu seumur hidup." Melihat tatapan memohon dari ikan ajaib itu, hati Toba yang baik pun luluh. Ia merasa iba. Tanpa berpikir panjang, ia dengan hati-hati melepaskan kail dari mulut ikan mas itu dan mengembalikannya ke sungai. "Pergilah, hiduplah dengan bebas," kata Toba. Begitu ikan mas itu menyentuh air, sebuah keajaiban yang lebih besar terjadi di depan mata Toba. Air sungai bergolak dan seberkas cahaya terang menyilaukan muncul dari tempat ikan itu dilepaskan. Perlahan, dari dalam cahaya itu, muncullah sosok seorang wanita yang luar biasa cantik, dengan rambut panjang tergerai dan paras yang menawan. Toba hanya bisa terdiam mematung, takjub dengan pemandangan di hadapannya. Wanita cantik itu tersenyum lembut padanya dan berkata, "Jangan takut, aku adalah ikan mas yang baru saja kau tolong. Sebenarnya, aku adalah seorang putri dari kahyangan yang dikutuk karena melanggar aturan. Berkat kebaikan hatimu, kutukan itu telah sirna." Wanita itu kemudian melanjutkan, "Sebagai ungkapan terima kasihku, karena kau telah menyelamatkanku, aku bersedia menjadi istrimu Toba, yang selama ini hidup sendiri." Merasa sangat bahagia mendengar tawaran itu. Ia langsung jatuh hati pada kecantikan dan kelembutan sang putri. Namun, sang putri mengajukan satu syarat yang sangat penting. "Aku mau menikah denganmu, tapi ada satu janji yang harus kau pegang teguh seumur hidupmu," katanya dengan tatapan serius. "Jangan pernah, dalam keadaan apapun, kau menceritakan atau mengungkit asal-usulku sebagai seekor ikan kepada siapapun, terutama kepada anak kita kelak." Demi cintanya, Toba dengan mantap menyanggupi syarat tersebut. "Aku berjanji, aku akan menjaga rahasia ini dengan nyawaku," sahut Toba penuh keyakinan. Maka, mereka pun menikah dan membangun rumah tangga. Kehidupan Toba berubah total. Ia tidak lagi kesepian. Kebahagiaan mereka terasa sempurna. Apalagi tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Mereka memberinya nama Samosir. Tahun-tahun berlalu,
Toba dan istrinya membesarkan Samosir dengan penuh kasih sayang. Namun sayangnya, Samosir tumbuh menjadi anak yang sedikit berbeda. Ia sangat dimanja oleh ibunya, sehingga ia menjadi anak yang pemalas, nakal, dan punya nafsu makan yang sangat besar. Seringkali ia membantah perintah dan lebih suka bermain sepanjang hari. Meskipun begitu, Toba dan istrinya tetap sabar menghadapinya, berharap suatu saat nanti Samosir akan berubah. Suatu siang, seperti biasa, Toba sedang bekerja keras di ladangnya yang terletak cukup jauh dari rumah. Sang istri pun menyiapkan bekal makan siang untuk suaminya. "Samosir, anakku," panggil ibunya dengan lembut. "Tolong antarkan bekal ini untuk ayahmu di ladang ya, pasti dia sudah sangat lapar dan lelah." Awalnya, Samosir menolak karena malas. Tapi setelah dibujuk oleh ibunya, ia akhirnya mau pergi, meskipun dengan langkah yang berat. Di tengah perjalanan menuju ladang, aroma lezat dari bekal makanan itu menggoda Samosir. Karena merasa lapar setelah bermain, ia berhenti sejenak di bawah pohon rindang. "Aku cicipi sedikit saja, ayah pasti tidak akan tahu," pikirnya. Tapi, sedikit demi sedikit, akhirnya Samosir malah melahap hampir seluruh isi bekal itu hingga hanya tersisa sedikit nasi dan tulang belulang ikon. Setelah perutnya kenyang, barulah ia melanjutkan perjalanan dengan santai. Sesampainya di ladang, ia memberikan sisa bekal itu kepada ayahnya. Toba yang sudah sangat lapar dan lelah sejak pagi membuka bekal itu dengan gembira. Namun, betapa terkejut dan marahnya ia ketika melihat isinya hanya sisa-sisa makanan. "Samosir, kenapa bekal ayah hanya sisa seperti ini? Apa kau yang memakannya?" tanya Toba dengan nada tinggi. Samosir yang ketakutan hanya bisa menunduk dan mengangguk pelan. Amarah Toba pun meledak. Rasa lelah, lapar, dan kecewa bercampur menjadi satu. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, ia membentak Samosir dengan kata-kata yang seharusnya tidak pernah ia ucapkan. "Pantas saja kelakuanmu seperti ini. Dasar anak ikan, tidak tahu diuntung," teriak Toba dengan murka. Seketika itu juga, suasana menjadi hening. Samosir menangis sejadinya, bukan hanya karena dimarahi, tapi juga karena bingung dengan sebutan anak ikan. Ia berlari pulang untuk mengadu kepada ibunya. Di saat yang sama, Toba langsung tersadar. Ia membeku di tempatnya. Ia telah mengucapkan kata-kata terlarang itu. Ia telah melanggar sumpahnya yang suci kepada istrinya. Penyesalan yang mendalam langsung menyelimuti hatinya. Tapi semua sudah terlambat. Di rumah, Samosir menceritakan semua kejadian itu kepada ibunya sambil menangis. Wajah sang ibu langsung berubah pucat pasi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Janji yang telah dijaga selama bertahan-tahan kini telah hancur berkeping-keping. Dengan hati yang hancur, ia memeluk Samosir. "Anakku, ayahmu telah melanggar sumpahnya," bisik sang ibu dengan suara bergetar. "Sekarang, cepat lari ke bukit yang paling tinggi di desa ini. Selamatkan dirimu, karena bencana besar akan segera datang." Tanpa banyak bertanya, Samosir menuruti perintah ibunya dan berlari sekuat tenaga menuju puncak bukit. Panas. Setelah Samosir pergi, sang istri berlari menuju sungai. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar dan angin bertiup kencang. Hujan turun dengan sangat deras, seolah seluruh air dari langit tumpah ke bumi. Namun, bencana yang sesungguhnya datang dari dalam tanah. Dari bekas pijakan kaki sang istri, menyemburlah mata air yang sangat deras dan tak terbendung. Air mengalir dengan dahsyat, memenuhi lembah dengan cepat. Toba yang panik mencoba menyelamatkan diri. Namun, arus air
terlalu kuat. Dalam sekejap seluruh desa, ladang, dan lembah itu tenggelam. Air terus naik hingga membentuk sebuah danau yang sangat luas. Sang istri dipercaya kembali ke wujud aslinya dan menjadi penunggu danau tersebut. Lembah yang subur itu kini telah berubah menjadi danau raksasa yang kita kenal sekarang sebagai Danau Toba. Sementara itu, bukit tinggi tempat Samosir menyelamatkan diri tidak ikut tenggelam dan menjadi sebuah pulau di tengah-tengah danau. Pulau itu kemudian dinamakan Pulau Samosir untuk mengenang nama anak mereka. Kisah legenda Danau Toba ini bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur. Di dalamnya terkandung pesan moral yang sangat dalam untuk kita renungkan. Pertama, tentang pentingnya sebuah janji. Sekecil apapun janji yang kita buat, ia adalah hutang yang harus ditepati. Melanggar janji seperti yang dilakukan Toba bisa membawa akibat yang fatal, menghancurkan kepercayaan dan kebahagiaan yang telah dibangun. Kedua, legenda ini mengajarkan kita untuk selalu mengendalikan amarah. Dalam keadaan emosi, kita seringkali mengucapkan kata-kata yang menyakitkan tanpa berpikir, yang kemudian kita sesali seumur hidup. Kemarahan sesaat, Toba telah menghancurkan seluruh keluarganya. Dan yang terakhir, kisah ini menunjukkan bahwa dasar dari sebuah hubungan yang bahagia adalah kejujuran dan kesetiaan. Toba dan istrinya hidup bahagia selama mereka memegang teguh rahasia dan janji mereka. Jadi, teman-teman, saat kalian nanti berkesempatan mengunjungi Danau Toba yang megah dan Pulau Samosir yang indah, ingatlah legenda di baliknya. Ingatlah kisah Toba, sang putri ikan, dan Samosir. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Apa pelajaran yang paling berkesan buat kalian dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.